Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agro News hari ini, dan selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya seputar Malang Raya yang terangkum dalam Agro News hari ini. Bersama saya Septian Wilson, kita simak selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama dalam Agro News hari ini, seorang kakek pencuri sepeda asal Purwodadi, Pasuruan mendapat restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pihak korban memaafkan setelah mengetahui motif dan kondisi si kakek pencuri. Kejaksaan Negeri Kota Malang memberikan restoratif justice untuk kakek pencuri sepeda. Berlangsung di ruang pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, disaksikan oleh Kepala Kejaksaan, Kasih Pidum, keluarga dan korban. Alasan Kejaksaan Negeri Kota Malang memilih restoratif justice sebagai penyelesaian masalah lantaran kasusnya memenuhi unsur pemberian restoratif justice. Apa yang tadi terlaksanakan adalah implementasi dari Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana tadi saudara saya Pulinya kan tersangka masalah pencurian sepeda ontel merek Polygon, yang mana tadi ada disaksikan oleh korban juga, ada suatu dengan syarat tertentu sudah dipenuhi semuanya. Terima kasih karena media, mudah-mudahan program ini bisa, media bisa mendukung program kita. Terima kasih. Pak, sejauh ini sudah berapa tersangka Pak yang dibebaskan atas restorasi justice ini? Ini bukan pembebasan, ini penyelesaian ini. Ya. Penyelesaian secara RJ ini. Untuk tahun ini baru satu ini. Nanti ada yang lain masih proses ya. Ada ini Pak, kriteria khusus pemberian RJ kepada tersangka? Kriterianya sesuai dengan ketentuan. Ada pertama, ada yang bersangkutan atau tersangka ini belum pernah melakukan tindak pidana, belum pernah dihukum. Yang kedua, hukuman ancaman demikian kurang dari 5 tahun, dan kerugiannya juga. Yang keempat, ada permohonan maaf dari para korban. Pak, harapannya kepada para tersangka yang mendapat restorasi ini apa Pak? Harapan kita semoga yang mendapat RJ ini sadar dan tidak melakukan lagi. Sementara dari pihak korban mengaku telah memaafkan perbuatan dari tersangka, korban berharap agar ini menjadi efek jera bagi tersangka. Kalau saya kan sebagai
anggota TNI. Ini kalau TNI itu kan ada prinsipnya bisa membantu sekecil apapun permasalahan yang ada di masyarakat. Otomatis ini merupakan juga aplikasi dari kejaksaan untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah sekecil apapun. Artinya ini juga memberikan wawasan kepada kita bahwa kejaksaan itu juga mempunyai program yang tentunya ini salah satu pembinaan, pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi itu sehingga tentunya mudah-mudahan yang masalah-masalah yang dimaafkan dari secara hukum ini ada, saya melihat kemarin prosesnya ada survei ke keluarga, ke lingkungan, ke rumahnya. Otomatis ini kan salah satu wujud aplikasi dari bagaimana penegakan hukum dan perlakuan hukum kepada semua masyarakat, tidak ada pengecualian. Itu saja. Pihak keluarga merasa lega dengan kebijakan RJ. Sang istri bersyukur bisa kembali berkumpul dengan suaminya. Nanti kalau kerjaannya apa Bu Syahri? Nyuci baju. Nyuci baju ikut orang apa buka sendiri Bu? Enggak ikut orang. Ya, Bu, tanggapannya Ibu dengan dibebaskannya atau dimaafkannya perbuatan dari suami Ibu sendiri apa Bu? Sangat gembira. Senang Bu ya? Iya. Ya. Terus apa Bu setelah suami Ibu bebas nanti apa Bu yang akan selanjutnya seperti apa Bu? Ya di rumah rasa kurang itu loh, kecil-kecilan. Kalau sebelumnya keseharian Bapak kerjanya apa Bu? Nyepot jamur sama tukang hom. Sebelumnya tersangka atas nama Saiful Ikhwan datang ke Malang untuk meminjam uang pada saudaranya guna mencukupi kebutuhan hidup, namun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Dalam perjalanan, tersangka melewati lapangan rampal yang ramai aktivitas warga. Mendapati ada sepeda yang minim pengamanan, tersangka memanfaatkan kesempatan untuk mencuri. Namun aksinya ketahuan oleh warga yang sedang berjaga. Dirinya lalu diamankan oleh pihak kepolisian untuk menghindari amuk warga. Setelah mendapat restoratif justice, Saiful sangat menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mencari rezeki dengan cara yang halal. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, ratusan mahasiswa yang tergabung ke dalam BEM Malang Raya menggelar aksi Kamisan di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menyuarakan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat. Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung ke dalam BEM Malang Raya menggelar aksi Kamisan di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyikapan terhadap tragedi Kanjuruhan, di mana hari ini merupakan penetapan vonis terhadap pelaku penembakan gas air mata. Namun vonis yang ditetapkan dirasa jauh dari rasa kemanusiaan. Ada 6 tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi tersebut, yaitu yang pertama mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seberat-beratnya dan seadil-adilnya terhadap para terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Kedua, mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung proaktif untuk melakukan penyelidikan, pertanggungjawaban komando pelaku level atas pelanggaran HAM berat Kanjuruhan secara pro justisia. Ketiga, yaitu mendesak Kapolri untuk segera melakukan perbaikan institusi kepolisian dan mengusut keterlibatan pelaku level atas dalam tragedi Kanjuruhan. Keempat, mendesak Panglima TNI untuk menghentikan segala bentuk militerisme dan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kelima, mendesak PSSI dan PT LIB untuk bertanggung jawab secara hukum atas matinya 135 korban jiwa dan ratusan luka. Keenam, mendesak kepada Komisi Yudisial untuk menindak tegas hakim yang memeriksa perkara Kanjuruhan karena membiarkan perwira polisi aktif menjadi penasihat hukum dari terdakwa yang merupakan polisi. Kita belum kaji sampai situ, karena memang kita kemarin kajiannya masih
dari 3 tahun tuntutan itu. Namun kita akan kembali lagi mengumpulkan kawan-kawan semuanya untuk berdiskusi masalah hal yang sama, masalah hal ini, karena memang 3 tahun itu sebetulnya belum bisa memberikan kelegaan terhadap masyarakat, khususnya seluruh, baik itu Aremania, korban, bahkan hingga seluruh masyarakat Indonesia. 3 tahun belum bisa menjawab bahwa rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Makanya kalau seandainya kalau sudah ditentukan vonis berapa bebas itu ya, bebas itu tentunya akan menjadikan gerakan kami ini akan meluap begitu, karena kita juga akan terus mengkawal tragedi Kanjuruhan untuk kemudian bisa memberikan putusan yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Begini. Aksi yang dilakukan tidak akan berhenti sampai di sini. Akan ada aksi lanjutan apabila tragedi Kanjuruhan belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, karena massa menganggap tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi yang terstruktur dan sistematis dari institusi Polri. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Agro News. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi keenam. Dan terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro News. Masuk informasi selanjutnya tentang jelang pemilihan umum dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula.
Kegiatan dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang pada 15 Maret 2023 dengan diikuti ratusan siswa-siswi kelas 10 dan 11. Sosialisasi pendidikan politik bertujuan agar siswa bisa memahami tentang kewajiban berpolitik dan menentukan pilihan khususnya dalam pemilu yang akan datang. Selain pemahaman politik, dalam sosialisasi ini juga ditekankan pendidikan politik tentang ideologi dan kebangsaan. Kepala Kesbangpol Kabupaten Malang Mumu menjelaskan, sosialisasi pendidikan politik merupakan program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan sasaran pemilih pemula. Sosialisasi pemilih pemula adalah salah satu program dari Kesbangpol yang dilaksanakan oleh bidang Poldagri. Sasaran kami adalah anak-anak setingkat SMA, kelas 1 dan kelas 2 di seluruh Kabupaten Malang. Dan ini sudah kami akses bersama-sama dengan cabang pendidikan provinsi yang ada di Malang untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Satu, sosialisasi pendidikan politik. Yang kedua adalah sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan. Tujuan sosialisasi sendiri seperti apa? Tujuan sosialisasi sendiri untuk pendidikan politik adalah agar siswa memahami tentang kewajiban berpolitik, khususnya hadir di tempat pemilihan, sekaligus menentukan pilihan ketika nanti mendapatkan undangan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kenapa Pak memilih di SMA 1 Turen? Kami terjadwal seluruh SMA se-Kabupaten Malang, SMA dan SMK, Madrasah Aliyah Negeri, juga ada Madrasah Aliyah Swasta, juga SMA Swasta. Hari ini hanya pertama, hari kedua kita pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Yang kemarin pertama di SMK Sunan Kalijogo, Jabung. Harapannya Pak terkait kegiatan ini ke depan? Harapan kita di Kesbangpol, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Malang, adalah ada upaya bagi kita untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula yang hadir. Secara umum ingin meningkatkan jumlah pemilih yang hadir agar partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan bisa bagus dan meningkat. Dalam hal ini, Kesbangpol pemerintah Kabupaten Malang sudah menjadwalkan kegiatan ini kepada seluruh SMA, SMK maupun aliyah, baik negeri maupun swasta. Dengan sosialisasi diharapkan para siswa yang menjadi pemilih pemula bisa memahami pendidikan politik dan kewajiban berpolitik, sekaligus untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Beralih informasi dari Kota Wisata Batu menyambut Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Forum tersebut mengusung tema kesiapan antar instansi lalu lintas dan angkutan jalan menghadapi Idul Fitri mendatang. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti oleh Polres Batu, PT Jasa Raharja, perwakilan dari 3 kecamatan di Kota Batu, instansi terkait. Forum yang berlangsung di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu ini membahas tentang kesiapan antar instansi lalu lintas dan angkutan jalan menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Sebagaimana dalam rilis pemerintah Kota Batu, Kepala Dinas Perhubungan Imam Suryono menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan momen yang dipastikan selalu terjadi lonjakan jumlah pengguna kendaraan yang melintasi Kota Batu. Oleh sebab itu perlu dilakukan antisipasi untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan. Terlebih dalam forum ini merupakan wadah bagi berbagai instansi untuk berkomunikasi dan diskusi terkait mencari solusi keselamatan dan kemacetan di momen Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi menyampaikan bahwa Kota Batu akan menerima lonjakan pengguna kendaraan terutama dari luar Kota Batu atau wisatawan. Sehingga ada beberapa permasalahan seperti jalan protokol milik provinsi yang perlu dilebarkan, pembenahan jalan di depan pasar besar yang akan diresmikan, serta regulasi kereta gantung yang melewati rumah warga. Zadim berharap forum ini dapat memberikan kematangan dalam kesiapan seluruh anggota instansi terkait persoalan lalu lintas menjelang Idul Fitri 2023,
Acara dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan Dinas Perhubungan, pemaparan dukungan infrastruktur jalan penunjang keselamatan berlalu lintas, serta pemaparan kesiapan operasi ketupat Semeru 2023 oleh Polres Batu, serta diskusi mencari solusi menuju Kota Batu yang tertib dan lancar. Kegiatan forum lalu lintas angkutan jalan ini sebagai dasar untuk melaksanakan suatu kegiatan kelancaran lalu yang ada di Kota Batu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penampungan yang lain-lain yang berhubungan dengan pokoknya kelancaran lah seperti itu. Untuk personel yang dilibatkan, Pak? Personel apa? Ya, Lalin. Iya, pelaksanaannya. Pelaksananya nanti kalau saya kan tadi 60 personel semuanya tak turunkan. Polres 30 personel ditambah dengan yang lain-lain. Seperti itu. Harapannya, Pak? Ya, harapannya kalau ini sudah dilakukan dengan baik ya kemacetan bisa terkurangi. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya seputar Malang Raya. Kami akan segera kembali. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terhitung Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa, 270 diantaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak dengan 583 dari 67 bahasa utama yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Masuk informasi selanjutnya, dari hasil kunjungan kerja Komisi C ke Balai Uji KIR Kota Batu, beberapa rekomendasi diberikan untuk mempersiapkan Balai Uji KIR ini sebelum nantinya akan beroperasi. Beberapa rekomendasi telah terpenuhi, oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Batu hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan bahwa terkait dengan pengoperasian Balai Ujikir Kota Batu, pihaknya hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, maka Balai Ujikir dapat segera beroperasi. Terkait dengan rekomendasi dari hasil kunjungan kerja Komisi C yang sebelumnya telah dilakukan, salah satunya yaitu terkait dengan SDM. Terkait dengan hal ini, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa untuk rekomendasi hal tersebut telah terpenuhi. Imam Suryono berharap nantinya setelah Hari Raya Idul Fitri, Balai Ujikir Kota Batu dapat segera dioperasikan. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan sendiri akan segera menghubungi Kementerian Perhubungan terkait dengan rekomendasi untuk Balai Ujikir Kota Batu. Iya, atau menunggu. Tinggal akreditasi aja dari Kementerian turun sudah bisa dilaksanakan. Ya, cuma pembantu penguji gampang, anak-anak nanti yang lain tak saya berdayakan di situ ya bisa lah. Iya, sekarang paling habis lebaran orang. Mudah-mudahan nanti kita hubungi lagi kementerian ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat khususnya yang berfokus pada kebudayaan menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk pengembangannya, khususnya untuk perkembangan pariwisata di Kota Batu. Kita simak informasi selengkapnya. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto menyampaikan bahwa kota wisata yang menjadi destinasi pariwisata para wisatawan tidak pernah lepas dari budaya. Salah satu contoh yaitu Pulau Bali dan Jogja yang keduanya sama-sama mengusung kebudayaan dalam konsep pariwisatanya. Oleh sebab itu, Heli Suyanto menyampaikan bahwa Kota Batu sendiri sebagai kota wisata harus juga perlu untuk meningkatkan SDM, khususnya seniman-seniman yang ada di desa-desa di Kota Batu. Nantinya diharapkan wisatawan yang datang ke desa-desa disuguhi dengan tampilan budaya lokal Kota Wisata Batu. Hal ini sendiri merupakan bentuk dan pentingnya sentuhan serta campur tangan dari pemerintah daerah, terutama untuk SDM dan atraksi ataupun tampilan budaya yang nantinya dapat disuguhkan kepada para wisatawan yang datang ke Kota Wisata Batu. Sebuah kota wisata atau daerah destinasi wisata itu tidak terlepas dari budaya. Jadi kalau kayak Bali itu kan tidak terlepas dari budaya. Orang datang ke Bali, ke Jogja itu kan tidak hanya melihat Jogjanya, tapi lihat budaya. Maka di Batu ini perlu peningkatan SDM, jadi teman-teman seniman di lokal-lokal di desa-desa itu. Jadi ketika ada wisatawan datang ke desa itu, tampilan budaya itu harus ada. Kan sistem lokal itu kan ada, budaya lokal Batu itu kan ada. Nah ini kan bentuk sentuhan dari pemerintah, terutama untuk SDM-nya, performnya. Ya masa ada wisatawan bajunya aja jarang kepang itu jelek. Nah ini kan tugasnya pemerintah untuk membelikan atau mendistribusikan pakaian, terus performnya itu harusnya harus bagus. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan selepas jeda kami akan kembali dengan segmen terakhir Agro News hari ini. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda apa itu hutan bakau? Hutan bakau dikenal juga dengan nama hutan mangrove, merupakan hutan yang tumbuh
dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini dapat mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan mangrove mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia berada di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia, yang kemudian disusul oleh Brazil, Nigeria, dan Australia. Luas hutan mangrove Indonesia diperkirakan mencapai 25% dari total hutan mangrove yang ada di dunia. TV ku burak, brebek-brebek. Desa ini, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nis Rina? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nis Rina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Anda kembali menyaksikan Agronews dan kita masuk ke segmen terakhir untuk Agronews hari ini. Saudara Panglima Kostrat atau Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSI membuka rapat pimpinan dan apel Komandan Satuan Kostrat tahun angkatan 2023 yang dilaksanakan terpusat di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat Malang, Jawa Timur. Rapat pimpinan dan juga apel Komandan Satuan Kostrat ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 15 sampai 17 Maret dengan suasana kekeluargaan. Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membuka rapat pimpinan dan apel Komandan Satuan Kostrat TA 2023 yang dilaksanakan terpusat di Markas Diviv 2 Kostrat Malang. Rapim dan apel Komandan Satuan Kostrat dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 15 sampai 17 Maret 2023 dengan suasana kekeluargaan agar sesama peserta saling mengenal dan bisa lebih kompak dengan tujuan akhir mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan saling bertukar pikiran sehingga nanti pulang dengan membawa bekal untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan prajurit untuk siap melaksanakan tugas pokok. Rapat pimpinan dan apel Komandan Satuan Kostrat TA 2023 mengandung 2 tema berbeda, di mana rapat pimpinan bertemakan Kostrat Patriot NKRI yang profesional, siap mendukung pembangunan nasional. Dengan tujuan mengevaluasi Prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2022, serta mensosialisasikan program dan kegiatan prioritas TA 2023. Memberikan informasi aktual tentang tantangan yang dihadapi dan kondisi menonjol berkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kostrat tahun anggaran 2023 dan mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan Pangkostrat tahun anggaran 2023 sehingga dapat meningkatnya keangkutabilitas dan kinerja Kostrat dan jajaran dalam melaksanakan Prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk apel dan Sat Kostrat TA 2023 mengangkat tema meningkatkan kemampuan dan Sat guna mewujudkan profesionalisme prajurit Kostrat sebagai patriot NKRI dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok Kostrat. Tema tersebut dinilai sangat tepat dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan Sat Kostrat dalam melaksanakan tugas pokok secara adaptif, profesional, modern, dan tangguh guna meningkatkan kemampuan operasional Satuan Kostrat. Sasaran dilaksanakan apel Komandan Satuan Kostrat ini agar terwujudnya kesamaan persepsi dan Sat dalam meningkatkan dan mengembangkan pembinaan satuan sehingga tercipta kesiapan operasional satuan dan kesejahteraan prajurit Kostrat.
Terwujudnya peningkatan kemampuan kepemimpinan dan Satkostrat yang adaptif, profesional, modern, dan tangguh dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, serta terwujudnya peningkatan pembinaan teritorial satuan dalam mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat. Dalam amanatnya, Pangkostrat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Kostrat atas dedikasi yang telah diberikan selama tahun anggaran 2022. Namun perlu dievaluasi terhadap kinerja baik di home base maupun di daerah operasi untuk dapat dibenahi pada pelaksanaan Prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2023. Dari Kabupaten Malang, Akbar Atifi melaporkan. Saudara, beredar pada mesin pencarian Google informasi terkait lowongan pekerjaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk lulusan SMP, SMA, dan juga SMK, D3, serta S1. Namun benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar pada mesin pencarian Google informasi terkait lowongan pekerjaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk lulusan SMP, SMA, D3, dan S1. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan berikut pemirsa, kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agronews hari ini. Serta mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.